Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Adiransyah dari kelas 03 TLPM 001 dengan NIM 21101145022 Universitas Pamulang. Kenalkan dengan saya Joko Prastia, mahasiswa Universitas Pamulang bidang studi Teknik Informatika dengan NIM 21101145021 kelas 03 TPLM 001. Perkenalkan, saya Muhammad Bintang Pamungkas dari Universitas Pamulang dengan NIM 2110114504441 kelas 03 TPLM 001. Perkenalkan, nama saya Nur Sara Sahira dengan NIM 2110114012189 dari kelas 03 TPLM 001. Perkenalkan, nama saya Nurita, saya dari kelas 03 TPLM 001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang dengan NIM 21111450372 kelas 03 TPLM 001 Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Wijaya dengan NIM 211011450 kelas 03 TPLM 001 Universitas Pamulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian macam-macam sistem persamaan linear. Bisa kita simpulkan, sistem persamaan linear itu disebut sebagai lantaran hubungan matematis. Ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat Cartesius. Apabila terdapat lebih dari satu persamaan linear, persamaan tersebut akan menjadi sebuah sistem. Bentuk umum persamaan linear bisa dituliskan seperti di depan. Nah, contohnya itu penulisannya Y sama dengan MX plus B. Nah, ini adalah contoh rumus dari sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem persamaan linear 1 variabel, yang kedua persamaan linear 2 variabel, dan yang terakhir persamaan linear 3 variabel. Di sini saya akan menjelaskan dari masing-masing sistem persamaan linear. Yang pertama itu sistem persamaan linear 1 variabel. Ya, bisa kita tuliskan sistem persamaan linear 1 variabel. Nah, dalam sistem persamaan ini hanya terdapat satu variabel saja berpangkat 1 ataupun bentuk umumnya yaitu seperti di bawah ini. AX plus B sama dengan O. Nah, ini adalah contoh penulisan dalam sistem persamaan linear 1 variabel. Dan yang kedua ini ada sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel ini adalah sistem persamaan dengan variabel berjumlah 2 berpangkat 1. Bentuk umumnya seperti di bawah ini. AX plus BY sama dengan C. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya itu ada persamaan linear 3 variabel. Bisa kita tuliskan di sini. Sistem persamaan linear 3 variabel. Dalam sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah berjumlah 3 berpangkat 1. Bentuk umumnya dapat dituliskan seperti di bawah ini, yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan D. Nah, ini adalah masing-masing contoh penulisan dari masing-masing variabel. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sistem persamaan linear variabel 1 ini hanya mempunyai 1 pangkat, sedangkan sistem persamaan linear 2 variabel ini dia mempunyai 2 pangkat, serta sistem persamaan 3 linear ini
yaitu mempunyai 3 pangkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur dalam persamaan linear. Dalam unsur persamaan linear ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada variabel, yang kedua itu ada koefisien, yang ketiga itu ada konstantan, dan yang terakhir itu suku. Nah, bisa saya simpulkan dari masing-masing unsur ini. Yang pertama, variabel itu adalah pengubah atau pengganti suatu bilangan yang nilainya belum diketahui pasti. Variabel biasanya disimbolkan dengan huruf seperti ini. Contoh yang pertama, variabel. Contohnya yaitu seperti A, B, C. Nah, ini adalah contoh penulisan variabel. Selanjutnya yaitu koefisien. Koefisien ini bilangan yang menjelaskan banyaknya variabel sejenis. Koefisien ini terletak di depan variabel. Nah, selanjutnya itu ada konstanta. Konstantan ini adalah nilai bilangan yang konstan karena tidak diikuti variabel di belakangnya. Selanjutnya itu suku. Nah, suku ini adalah bagian-bagian dari suatu bentuk persamaan yang terdiri dari koefisien, variabel, serta konstantan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penyelesaian persamaan linear. Metode ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada metode grafik, yang kedua itu metode eliminasi, yang ketiga itu ada metode substitusi, dan yang terakhir itu ada metode eliminasi serta substitusi. Jadi yang terakhir ini ada eliminasi serta substitusinya. Nah, apa sih metode dari masing-masing penyelesaian persamaan linear ini? Ya, baik, yang pertama itu metode grafik. Metode grafik ini yaitu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan grafik dari masing-masing garis persamaan, kemudian menentukan titik potong dari kedua garis. Nah, selanjutnya metode eliminasi. Metode eliminasi ini dilakukan dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam satu persamaan. Artinya, jika ada persamaan A dan B, maka untuk mencari nilai A harus menghilangkan B terlebih dahulu. Nah, selanjutnya metode substitusi. Metode ini dilakukan dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Nah, yang terakhir ini metode eliminasi substitusi. Metode ini adalah gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Pertama, eliminasi salah satu variabel, lalu penyelesaian dari variabel yang diperoleh disubstitusikan pada salah satu persamaan. Nah, mungkin singkat penjelasan dari saya. Implementasi dari masing-masing metode sistem persamaan linear akan dijelaskan oleh rekan teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sifat persamaan linear. Ada beberapa sifat yang dimiliki oleh persamaan linear, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada penjumlahan dan pengurangan bilangan kedua ruas tak akan mengubah persamaan nilai. Yang kedua, perkalian dan pembagian bilangan kedua ruas tidak mengubah nilai persamaan. Yang ketiga, nilai persamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi bilangan yang sama. Suatu persamaan jika dipindah ruas, maka penjumlahan berubah jadi pengurangan, perkalian berubah menjadi pembagian, dan sebaliknya. Dari persamaan linear terbagi beberapa jenis, yaitu ada persamaan linear satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian SPLSP atau sistem persamaan linear satu variabel. SPLSP adalah sebuah kalimat terbuka yang tanda hubungannya adalah sama dengan SPLSP juga hanya memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Di sini bentuk umum dari SPLSP adalah AX plus B sama dengan C. Ini adalah bentuk dari SPLSP. Saya akan memberikan contoh soal dari SPLSP. Di sini saya akan membuat variabel 2x plus
min 3 2x min 3 sama dengan 7. Di sini rumusnya adalah cuma pindah ruas, variabelnya tetap, cuma di sini 3-nya dipindah ruas, yang dari min menjadi plus. Jadi di sini dapat 10 dan x 10 bagi 2 Di sini saya mendapat nilai x-nya adalah 5, yang dimana contoh soalnya adalah 2x min 3 sama dengan 7. Sekian dari saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang SPL 2 variabel. Untuk yang belum tahu apa itu SPL 2 variabel, jadi SPL 2 variabel itu sistem persamaan linear 2 variabel atau dalam matematika biasa disingkat SPLDV. SPLDV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear atau PLDV yang masing-masing bervariabel 2, misal variabel X dan variabel Y. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi SPL metode eliminasi 2 variabel. Saya punya contoh soal nih, misal 2x min 3y sama dengan min 1. Terus satunya 3x min 4y dengan 7. Nah, langkah pertama adalah kita harus menghilangkan salah satu variabel dari persamaan di atas. Kita boleh menghilangkan yang x terlebih dahulu ataupun yang y terlebih dahulu. Di sini saya akan menghilangkan variabel yang x. Maka variabel yang x harus disamakan antara persamaan 1 dan 2. Ini, jawab nih ya. Oke, baiklah. Langkah pertama, kita harus menghilangkan x-nya dulu ya. 2x min 3y sama dengan min 1. 3x min 4y sama dengan 7. Nah, kedua variabel ini dikalikan menggunakan kalian berapa agar variabelnya bisa dihitung. Di sini saya akan menggunakan perkalian 3 dan 2. Lanjut, ini 2 dikali 3 kan, artinya 6x min 3 dikali 3 9y sama dengan min 3. Untuk yang bawah juga begitu, 3 dikali 2 sama dengan 6x min 4 dikali 2 8 nih, sorry maaf guys. Delapan Y sama dengan 14. Nah, hasilnya Y sama dengan min Y sama dengan min 17. Nah, jadi untuk Y-nya itu sama dengan min 17 ya teman-teman. Jadi kita hapus dulu biar muat. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk Y-nya. Y sama dengan 17. Nah, Y sama dengan 17 ini dimasukkan ke persamaan 1 sehingga menjadi seperti ini nih. 2x min 3y sama dengan min 1. Lalu 2x dikurang 3 kali 17 sama dengan min 1. Selanjutnya 2x
dikurang 51 sama dengan min 1. 51 dari 3 kali 17 ya teman-teman. Kemudian lagi 2x sama dengan min 1 ditambah 51. Lalu 2x sama dengan 50. X nya sama dengan 50 dibagi 2. Hasilnya X sama dengan 25. Hasil dari metode eliminasi dua variabel ini yaitu 25 untuk X-nya dan untuk Y-nya 17. Untuk materi berikutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan SPL metode substitusi dua variabel. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan substitusi itu apa sih? Substitusi itu adalah mengganti salah satu persamaan menjadi persamaan yang lain atau membuat salah satu persamaan menjadi persamaan X atau persamaan Y dan memasukkan hasil persamaan yang sudah diganti ke persamaan yang lainnya. Nah, saya mau mencontohkan soal dari SPL metode substitusi dua variabel. 2x 3y sama dengan min 1 y sama dengan 7. Jadi saya ingin menjelaskan contoh soal 2x min 3y sama dengan min 1, 3x min 4y sama dengan 7. Persamaan di atas yang saya gunakan ini adalah contoh dari persamaan SPL metode eliminasi, di mana substitusi adalah mengganti salah satu persamaan. Maka di sini persamaan yang diganti adalah persamaan 1, sehingga 2x min 3y sama dengan min 1, 2x sama dengan min 1 plus 3y. Jadi x ini adalah min 1 ditambah 3y bagi 2 terus sama dengan ini x ya, min 1 per 2 ditambah 3 per 2 y. Ini jawabnya. Tiga x dikurang 4y sama dengan 7 kali 3 dikali min 1 per 2 ditambah 3 per 2 y dikurang 4 y sama dengan 7. Yang ini saya hapus ya. Lalu min 3 per 2 ditambah 9 per 2y dikurang 4y sama dengan 7. Min 3 per 2 ditambah 9 per 2y dikurang 8 per
2Y sama dengan 7. Min 3 per 2 ditambah 1 per 2 Y sama dengan 7. Lalu 1 per 2 Y sama dengan 7 ditambah 3 per 2. Jadi yang ini tuh dipindahin ke sini jadinya plus. Terus 1 per 2 Y sama dengan 17 per 2. Ya. Y sama dengan 17 2 dibagi 1 per 2 sama dengan 17 1 dikali 2 per 1. Y sama dengan 34 per 2 sama dengan 17. Hasil Y sama dengan 17, hasilnya sama dengan hasil pada saat eliminasi. Jadi hasil substitusi dua variabel dengan soal ini tuh sama-sama hasilnya yang eliminasi gitu. Cuma caranya aja yang beda. Maka X sama dengan min 1 per 2 ditambah 3 per 2Y sama dengan min 1 per 2 ditambah 3 per 2 17. Hasilnya ini X sama dengan min 1 per 2 ditambah 51 per 2. X sama dengan 50 per 2. Hasilnya itu 25. Sehingga diperoleh nilai X-nya itu 25 dan Y-nya 17. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sebagai contohnya 2x min 3y plus y sama dengan 2. Langkah pertama eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 yaitu 2x min
3Y plus Z sama dengan 2 plus Y sama dengan 5. Yang persamaan 1 dikali 1, yang persamaan 2 dikali 2. Z sama dengan 8. Setelah persamaan 4 diperoleh, maka kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3, yaitu ayat 3 dikali 3 dan 2. Yang 3 dan 2. Diambil 7Y tiga Z dengan 6. Langkah selanjutnya adalah eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5, yaitu Y min Z sama dengan min 8 dan min 7 Y min 3Z sama dengan min 6. Nah, yang persamaan 4 dikali 3 persamaan 5 dikali 1 itu 3Y min 3Z sama dengan min 24 min 24
min 7Y 7Y min 3Z sama dengan min 6. Kurang 10Y dengan min 18. Y sama dengan min 18 per 10. Y sama dengan min 9 per 5. Selanjutnya cari nilai Z menggunakan persamaan 4, di mana Y min Z sama dengan min 8 min 9 per 5 min Z sama dengan 8 min Z sama dengan min 8 plus 9 per 5. Min Z sama dengan min 40 per 5 tambah 9 per 5 sama dengan min 31 per 5. Z sama dengan min 31 per 5 per 1 dengan min 31 per 5 X min 1 sama dengan 31 per 5. Diperoleh nilai Y sama dengan min 9 per 5 dan Z sama dengan 31 per 5. Maka di sini kita akan mencari nilai X menggunakan persamaan 1, yaitu 2X min 3Y X min 3Y Z dengan 2 X dengan 27 per 5 ditambah 31 per 5 dengan 2 X sama dengan 50 per 5 dengan 2 X dengan 50 per 2X sama dengan 50 min 2X sama dengan 2 min
5 2x 10 per 5 ini 50 per 5 2x sama dengan min 48 5 sama dengan min 48 per 5 sama 5 2 X sama dengan X 8 per 5 2 per 1 2 sama dengan 2 per 1 kemudian min 48 per 5 per 2 per 1 dirubah perkalian yaitu menjadi min 48 per 5 kali 2 per 1 per 2 48 per 5 kali 1 per 2 sama dengan 4 per 10 min 48 per 10 dapat diperkecil sama-sama dibagi 2 menjadi X min 24 per 5 sehingga kita sudah memperoleh nilai X nilai X 24 per 5 nilai Y min 9 per 5 Z dan Z dan Z 31 per 5 kemudian 2x 2x plus Z sama dengan 2 kali min 24 per 5 ditambah min 3 dikali 6 per 5 ditambah 31 per 5 sama dengan 2 ini 48 per 5 ditambah 3 kali min 9 per 5 adalah 27 per 5
ditambah 31/5 sama dengan 2. Setelah ditotalin hasilnya 10/5 sama dengan 2 sama dengan 2 Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi tentang SPL, 3 variabel metode substitusi. Yang seperti tadi sudah dijelaskan, substitusi adalah mengganti salah satu persamaan menjadi persamaan yang lain atau membuat salah satu persamaan menjadi persamaan X dan Y. Nah, di sini kita ambil contoh langsung ya, yaitu ada 2x min 3y plus z. 3y plus z sama dengan 2. Nah, lalu karena ini 3 variabel, maka kita akan membuat variabel kedua dan ketiga. Nah, ini di sini saya sudah membuat ketiga variabel tersebut. Lalu di sini saya mengganti persamaan 2, yaitu x min 2y plus z sama dengan 5. Nah, itu kita ganti ya. Di sini kita mengganti persamaan 2, yaitu x min 2y plus z sama dengan 5. Nah, persamaan kedua ini kita ubah menjadi x min 5 ditambah 2y sama dengan z. Nah, kita ganti jadi ini ya. Terus persamaan yang sudah diganti, persamaan yang ini kita masukkan ke persamaan 1 dan 3. Jika persamaan keduanya sudah dirubah, lalu kita gabungkan ke persamaan 1 dan 3. Sini saya pertama mau cari persamaan satunya dulu. Nah, di sini persamaan satunya yang tadi, karena kita udah membuat 3 variabel, karena saya ingin menggunakan variabel pertama untuk persamaan 1. Nah, persamaan yang tadi udah diganti, persamaan kedua yang udah kita ganti itu kita masukkan ke persamaan 1. 2. Jika sudah kita gabungkan seperti ini, lalu kita kali 2 dikali 5, terus 2 dikali 2y sama 2 dikali z, gitu ya. Jadi 10 ditambah 4y dikurang min 2z, lalu ditambahkan sama yang sebelah sini, jadi min 3y plus z sama dengan 2. Nah, lalu kalau misalkan sudah kita gabungkan seperti ini, tinggal kita atur agar nanti gampang untuk dihitung. Jadi 10 plus 4y 3
Y min 2 Z. Nah, kalau sudah begini lalu nanti kita hitung untuk menghitung Y-nya. Sama dengan 2 min 10. 2 min 10 Y dikurang Z sama dengan min 8 min 8 ini Y sama dengan 8 plus Z. Nah, di sini udah ketemu ya persamaan satunya, yaitu Y sama dengan 8 plus Z. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan ketiga. Untuk persamaan ketiga ini kita akan menggunakan variabel ketiga yang sudah tadi kita tulis. Nah, ini caranya sama ya kayak persamaan satu tadi, tinggal diubah-ubah aja angkanya. Nah, kalau misalkan udah begini, caranya sama. Yang 3 ini kita kalikan sama yang ada di dalam kurung. Di 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 dikali 2Y sama dengan plus 6Y. Lalu min 3 dikali Z, jadi 3Z. 3Z. Nah, nanti habis itu ininya kita gabung lagi. Min Y plus 3Z sama dengan 6. Nah, jika sudah begini, caranya tetap sama kayak yang pertama. Jadi nanti untuk mudah agar dihitungnya gampang, jadi kita atur variabelnya supaya sama. Jadi 15 plus 6Y min Y min 3Z plus 3Z sama 6. Supaya nanti setelah sudah kayak gini, baru yang di bawahnya itu kita hitung supaya nanti kita bisa ketemu hasil Y-nya. Jadi hasilnya itu 15 plus 2 Y sama dengan 6. Nah, di sini 5Y plus 6. Nah, ini 5Y sama dengan 6 min 15 itu dari mana? Nanti dari sini. Jadi 6-nya itu kita pindahin ke kanan, jadi 5-nya kita pindahin ke kiri. Nah, terus jadi 5Y plus sama dengan min 9. Min 9. Min 9. Y itu hasilnya min 9 per 5. Nah, ini hasil dari persamaan ketiga, yaitu Y sama dengan min 9 per 5. Nah, kemudian nilai yang tadi kita masukkan ke persamaan 4, menjadi Y sama dengan min 8 plus Z min 9 per 5
min 9/5 plus min 8/2 sama dengan nah selanjutnya min 9/5 itu ditambah 8 sama dengan 2. Nah, jadi min 9/5 itu kita tambahin ke 8. Jadinya 8-nya itu kita taruh di sebelah kiri. Selanjutnya, kalau misalkan sudah begini, nah, sekarang kita tuker. 2-nya itu kita taruh di kiri, sedangkan min 9/5 plus 8 itu kita taruh di kanan. Jadinya seperti ini. Nah, 40/5 ini mungkin kalian udah pada tahu ya. Jadi ini 8 dikali 5 itu hasilnya 40. Lalu setelah itu pecahan ini sama ini itu kita tambahkan ya. Jadi hasilnya itu Z sama dengan bukan ditambah tapi dikurang. Jadi 31 min/5. Nah, ini untuk hasil dari Z. Ini untuk hasil dari Z-nya. Selanjutnya adalah mencari nilai X dengan menggunakan persamaan 2 yaitu yang sudah diganti tadi. Jadinya seperti ini. Tadi kan kita udah mengganti variabel kedua. Lalu kita masukkan lagi untuk mencari nilai X-nya. Jadi X sama dengan 5. Z. Nah, hasil yang tadi sudah kita dapat, itu kita masukkan ke sini untuk mencari nilai X. Nah, ini 18 ini dari mana? 18 ini dari hasil 2 dikali min 9 sama 2 dikali min 9, jadinya min 18. Nah, lanjut. Ini angka-angka ini lalu kita hasilkan ya. Jadi X sama dengan 25. Nah, lalu hasil dari sini itu ada nilai X. Berapa nilai X-nya? Nilai X-nya adalah X min 24/5. Nah, ini hasil nilai X-nya ya. Jadi maka nilai X, Y, dan Z-nya itu sudah kita tentukan. Sudah kita temukan. Jadi nilai X adalah min 24/5. Terus nilai Y-nya itu sama dengan
min 9/5, lalu nilai Z-nya itu sama dengan 31/5. Nah, ini hasilnya itu sama dengan cara menggunakan metode eliminasi. Mungkin sekian dari penjelasan yang bisa saya bawakan tentang substitusi 3 variabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Demikian penjelasan materi tentang sistem persamaan linear yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.